Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Sinti Aryani dengan NPM 2012011144 ingin menyampaikan materi tentang kontrak drafting guna memenuhi tugas praktik perancangan kontrak. Baik, sebelum menyusun kontrak, terdapat beberapa hal yang perlu dipahami dahulu, yaitu yang pertama aturan hukum yang akan berlaku bagi para pihak. Kemudian, dalam kontrak terdapat perikatan yang ada di dalam setiap kontrak itu berbeda-beda. Perbedaan ini bisa mempengaruhi isi, jenis, karakteristik, dan bentuk kontraknya. Selanjutnya, penguasaan dan pemahaman secara benar prinsip-prinsip hukum perjanjian juga sangat penting karena dapat mempengaruhi merancang kontrak secara benar. Setiap kontrak, agar dapat berlaku mengikat, maka harus memenuhi unsur-unsur yang terdiri dari essentalia, yang merupakan unsur-unsur pokok di dalam suatu kontrak yang mutlak harus ada, yang tanpa itu kesepakatan tidak mungkin ada. Selanjutnya, naturalia, yang merupakan unsur-unsur yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur, yaitu unsur yang dianggap telah ada dalam kontrak sekalipun para pihak tidak menentukan secara tegas di dalam kontrak. Selanjutnya, accidentalia, yaitu unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam berkontrak, di mana undang-undang ini tidak mengatur. Kemudian terdapat tahap prakontraktual yang terdiri dari negosiasi, MOU, studi kelayakan, jika kalau perlu negosiasi lanjutan. Yang pertama, apa itu negosiasi? Negosiasi itu merupakan awal proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain dan pada tahap ini terjadi perundingan tawar-menawar dari masing-masing kehendak para pihak yang direncanakan akan dituangkan dalam kontrak. Kedua, Memorandum of Understanding atau MOU yang merupakan tahapan selanjutnya setelah negosiasi, yang merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal dalam bentuk tertulis. Di dalam tahap ini, yang merupakan kelanjutan negosiasi, dituangkan dalam butir-butir kesepakatan negosiasi. Ketiga, studi kelayakan. Berfungsi untuk melihat tingkat kelayakan sebuah kontrak dari berbagai sudut pandang. Hasil dari studi kelayakan ini diperlukan dalam menilai apakah perlu atau tidaknya melanjutkan negosiasi lanjutan. Jika diperlukan, maka akan berlanjut ke negosiasi lanjutan, dan jika tidak perlu, maka selanjutnya dapat langsung ke tahapan kontraktual. Dan keempat, negosiasi lanjutan. Tahap ini diperlukan ketika studi kelayakan terdapat hal-hal yang masih dibicarakan ulang. Tahapan berikutnya dalam kontrak drafting, yaitu tahap kontraktual. Dalam tahap ini terdapat tahapan dalam penyusunan kontrak. Yang pertama, membuat draft kontrak. Kedua, mengoreksi draft oleh para pihak. Dan yang ketiga, penandatanganan kontrak. Sekarang masuk ke dalam bagan kontrak atau unsur-unsur pokok kontrak atau biasa disebut dengan anatomi. Yang pertama, terdapat judul dan pembukaan kontrak. Titel atau judul seharusnya harus menggambarkan substansi kontrak dan pembukaan berisi kalimat pembuka yang berisi tanggal dibuatnya perjanjian. Yang kedua, komparisi, yaitu deskripsi atau pemaparan identitas para pihak. Bagian ini juga menjelaskan kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak. Yang terkandung dalam komparisi yaitu identitas, kedudukan, dan berdasarkan apa kedudukan tersebut. Yang ketiga yaitu premis, yang berisikan latar belakang kesepakatan. Pernyataan formal yang menjelaskan alasan-alasan mengapa para pihak mengadakan transaksi tersebut. Yang keempat, isi kontrak. Biasanya mengatur secara detail hak dan kewajiban pihak-pihak dan berbagai janji atau ketentuan yang disepakati. Dan yang kelima yaitu penutup, berisi penandatanganan kontrak untuk dilaksanakan. Setelah melihat bagan kontrak atau unsur-unsur pokok suatu kontrak, terdapat contoh dalam pembuatan surat kontrak. Yang pertama, judul atau pembukaan kontrak itu terdapat pada kalimat surat perjanjian kerja, itu termasuk judul. Dan kalimat pembukaan atau pendahuluan terdapat pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2017 dan seterusnya, sampai dengan antara. Dan yang kedua, komparisi, itu tadi udah dijelasin deskripsi atau pemaparan identitas para pihak.
yaitu terdapat pada kalimat nama, jabatan, alamat. Di sini tertulis Ahmad Saputro, jabatannya Direktur Utama, dan terdapat alamatnya. Selanjutnya pihak kedua ada nama, tempat tanggal lahir, nomor KTP, jabatan, alamat, yang dimana pihak kedua ini yaitu si Ratna Savitri ini. Dan selanjutnya premis itu latar belakang kesepakatan, lalu ada isi kontrak dan penutup bisa dilihat dalam contoh ini. Penutup itu terdapat pada biasanya penandatanganan pihak pertama dan pihak kedua seperti yang tertulis dalam contoh surat yang ada di layar. Jika sudah memasuki tahap kontraktual, maka selanjutnya yaitu tahap pasca kontraktual yang berisi pertama pelaksanaan, kedua yaitu penafsiran, dan yang ketiga yaitu penyelesaian sengketa jika terjadinya sengketa. Selanjutnya, timbulnya perselisihan itu dapat terjadi karena 1. Penafsiran yang berbeda terhadap kontrak. Kedua, pokok perselisihan belum diatur dalam kontrak. Dan yang ketiga, salah satu pihak dan atau kedua belah pihak itu melakukan wan prestasi. Selanjutnya, penafsiran kontrak. Yang pertama, jika suatu janji mengandung macam-macam pengertian, maka pengertian yang dipilih adalah yang paling memungkinkan janji itu untuk dilaksanakan. Kedua, jika kata-kata mengandung dua macam pengertian, maka yang harus dipilih itu pengertian yang paling selaras dengan sifat kontrak. Dan yang ketiga, jika ada yang meragukan, maka harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dalam negeri atau bisa di tempat di mana kontrak itu telah dibuat. Sedangkan jika terdapat perbedaan pendapat lagi di antara para pihak yang membuat kontrak itu secara mendasar, maka jalan penyelesaian sengketa bisnislah yang harus ditempuh. Selanjutnya terdapat penyelesaian sengketa kontrak apabila terjadi suatu sengketa, yaitu terdiri dari dua. Yang pertama ada litigasi, ini merupakan jalur pengadilan, dan yang kedua ada non-litigasi, yaitu di luar jalur pengadilan. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu litigasi. Ini terdiri dari 4. Yang pertama ada peradilan umum atau PN untuk sengketa bisnis umum. Kedua, peradilan hubungan industri untuk sengketa buruh. Ketiga, peradilan niaga untuk sengketa perdagangan. Dan yang keempat, peradilan agama untuk sengketa bidang ekonomi syariah. Dan yang kedua itu tadi udah disebutkan, yaitu non-litigasi itu di luar jalur pengadilan. Lalu ADR atau Alternative Dispute Resolution. Non-litigasi ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama konsultasi atau pendapat ahli, kedua negosiasi, ketiga mediasi, keempat konsilasi atau perdamaian, dan yang kelima yaitu arbitrase. Selanjutnya terdapat eksistensi surat kuasa dalam perjanjian. Bisa kita lihat dalam pasal 1795 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut. Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Dan selanjutnya, surat kuasa itu memiliki arti, yaitu merupakan surat yang menyatakan pemberian kuasa terhadap orang lain untuk melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya kita juga dapat melihat pada pasal 1792 KUH Perdata menyatakan bahwa pemberian kuasa adalah suatu kontrak dengan mana seorang yang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urutan. Selanjutnya, masuk ke dalam argensi tanda tangan dalam perjanjian. Penandatanganan suatu dokumen secara umum itu mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bukti atau evidence, yaitu tanda tangannya mengidentifikasikan penandatanganannya dengan dokumen yang ditandatanganinya. Kedua, sebagai seremoni, yaitu penandatanganan ini mengakibatkan si pelaku tanda tangan ini mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan hukum. Dan yang ketiga, sebagai persetujuan atau approval,
yaitu tanda tangan menandakan adanya persetujuan atau otorisasi terhadap suatu tulisan. Terdapat pasal 1875 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang yang menandatanganinya. Selanjutnya kita masuk ke dalam bahasan kedudukan bea materai. Dasar hukum yang mengatur mengenai bea materai ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1986. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang penambahan tarif biaya materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan oleh biaya materai. Dan tidak adanya materai dalam suatu surat kontrak itu tidak berarti kontrak yang dilakukan itu tidak sah, melainkan kontrak tersebut itu tetap sah, hanya saja tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian. Hal ini juga berkaitan dengan pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, terdapat dokumen-dokumen yang dikenakan bea materai itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Kedua, akta-akta notaris termasuk salinannya. Ketiga, akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkapan-rangkapannya. Keempat, surat yang memuat jumlah uang. Kelima, surat berharga seperti wesel, promise, dan accept, dan lain sebagainya. 6. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dan yang ketujuh itu dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.